Kita sudah belajar untuk menggunakan if. Nah, if ini adalah bagian dari yang disebut dengan kondisional. Nah, jadi menggunakan if, atau nanti menggunakan if else, dan satu lagi menggunakan nested if. Nah, itu target kita dengan belajar di kondisional ini. Nah, sekarang yang menggunakan if, itu contohnya seperti ini ya. Kita punya konstan 5 dengan 10, inputnya kita nggak ada, lalu kita proses di sini, if. Nah, if A kecil daripada B, maka print A lebih kecil daripada B. Nah, ini menggunakan if. Ada kekurangan ketika kita membuat ini, ada kekurangannya, karena dia tidak pernah mencetak kalau si B itu yang lebih kecil daripada A, jadi kurang lengkap dia. Oke, sekali lagi yang mau saya sampaikan di sini ada yang disebut dengan condition dan ada yang disebut dengan action. Nah, yang mana itu condition? Condition itu adalah yang diperiksa. Nah, ini condition namanya. Sesuatu yang diperiksa itu condition. Yang mana action? Action itu adalah yang dikerjakan. Nah, jadi kalau condition yang diperiksa ini ternyata true atau memenuhi atau betul, maka kita akan lakukan action-nya. Oke, dalam contoh ini kita lihat A-nya 5, B-nya 10. A 5. 5 lebih kecil daripada 10. Kan true ya? Yang menjadi true. Karena true, maka action ini akan kita kerjakan. Oke, so kita lihat apa hasilnya. Kalau seperti ini, kita lihat hasilnya adalah A lebih kecil daripada B. Cuman gimana kalau si A-nya kita bikin 50? Apa hasilnya? Tidak ada muncul apapun karena print ini tidak pernah dieksekusi untuk kondisi yang si A-nya lebih besar daripada si B. Ya. Ya, nah untuk itu kita akan membuat yang satu lagi menggunakan if else. Nah, dengan menggunakan if else ini akan menjadi lebih bermanfaat, lebih lengkap karena kalau si A-nya 50, dia bilang A lebih besar daripada B. Tapi kalau si A-nya 5, B-nya tetap 10 ya. Dia akan bilang bahwa A lebih kecil daripada B. Jadi ketika A lebih kecil daripada B, ini bernilai true, sekali lagi, dia bernilai true, maka akibatnya action-nya akan dieksekut. Action yang mana? Action yang A lebih kecil daripada B. Action yang ini. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke dalam else. Akibatnya, bagian ini yang dikerjakan. Oke, itu yang kemarin kita lakukan. Dan terakhir, kemarin kita bisa membuatnya sebagai input. Ya, daripada kita membuatnya statis, nilai A-nya 5, B-nya 10 sebagai konstan, kita membuat dia sebagai input saja. So, ketika input ini, angka-angka yang kita masukkan bisa bervariasi. Contohnya, saya bikin A-nya 12, B-nya saya buat 15. Nah, dalam kondisi ini, si A 15, B 2A 12, B 15. Maka bagian yang ini akan bernilai true. Ya, T itu true. Karena 12 lebih kecil dari 15. Sehingga bagian yang saya panah ini ya, yang A less than B yang akan di print. Oke, sekarang saya enter ini. Hasilnya A less than B. Betul kan? Nah, sekarang kalau saya ganti, tadi A-nya 12, B-nya 15. Saya ganti dia menjadi A-nya yang 15, B-nya yang 12. Nah, kalau dalam contoh ini, if-nya tidak akan terpenuhi karena A 15 lebih kecil daripada 12. Lah itu false. Itu salah. Karena bagian ini tidak terpenuhi, dia akan masuk ke else. Sehingga yang dimunculkan nanti adalah A greater than B. Sehingga di sini munculnya adalah A greater than B. Oke?
Itu dia. Nah, sekarang saya buat lagi contohnya. Contoh lagi. Oke, saya bikin code baru. Oke, ini boleh sama-sama, Floyd juga boleh buat code baru. Saya buat misalkan tinggi badan. Nah, dari sini ya, bisa buat teks. Jadi buat teks di situ ada tanda teksnya. Kita buat tinggi badan. Nah, kita buat pagarnya berapa kali? 2 biji pagar, 2 titik, 2,2 misalkan. Tinggi badan. Nah, oke. Silakan dibuat seperti ini. Tinggi badan. Oke, tinggi badan. Nanti buat code-nya di sini. Nanti saya buat misalkan kita punya konstan nggak ya? Kelompok konstan kita nggak punya. Kelompok input sama proses sama output. Oke, buat dulu hierarki dari 4 biji ini. Floyd, bisa Floyd? Kalau nggak bisa, saya bantu kamu share screen. Oke, Bisa? Atau mau share screen? boleh. Oh ya, boleh. Oke. Yang lain silakan ya, tinggi badan, konstan, input, proses output ya. Kita tunggu sebentar, Floyd akan share screen. Ya, buat input ini, 2 baris, tinggi James dan tinggi John. Nah, inputnya ini akan kita bandingkan nanti. Karena kita mau membandingkan, maka kita harus membuat dia dalam bentuk integer ya, atau bilangan bulat integer. Nah, di sini saya buat James. James sama dengan ini int untuk mengkonversi menjadi integer. Dan di sebelah kanan sekali bikin tutup kurung. Oke. Itu dia untuk si tinggi James. Untuk John, kita buat John sama dengan int ini untuk konversi ke integer, yaitu tinggi John. Nah, ini bisa kita coba run pakai tombol yang execute. Nah, sehingga nanti dia minta tinggi James berapa sentimeter, misalkan 150 cm James. Enter. Tinggi John berapa? 160 misalkan. Enter. Oke, so sejauh ini tingginya John dengan James dengan John sudah bisa di capture. Nah, tingginya James yang 150 dimasukkan ke variabel James. Sedangkan tingginya John yang 160 dimasukkan ke variabel John. Oke, itu dulu. Oke, untuk prosesnya berarti kita akan membandingkan tingginya James dengan John ya. So kita buat if, nah, jika si James lebih besar daripada John, artinya value-nya lebih besar daripada John, itu maksudnya. Kita akan print James lebih tinggi dari John. Tapi kalau nilainya yang ini tidak terpenuhi, kita akan buat pakai else. Jadi else itu yang otherwise. Yang kalau if-nya tak terpenuhi, makanya dia pergi ke else. Jangan lupa sintaksnya itu if condition titik 2. Oke. Nah, silakan itu di run. Dicoba sekali lagi. Berarti di sini James-nya misalkan 160. John-nya 150, maka James lebih tinggi dari John. Oke, adjust code-nya lagi ya. Kalau sudah selesai, boleh kirim screenshot-nya. Sekarang, saya tambahkan satu lagi, akan bikin teks. Nah, ini ada challenge nih, saya buat nih. 2.3. Belanja buah. Oke. Judulnya belanja buah. Nah, di dalam soalnya saya bikin code. Ya. Nih. Bu.
Bu Irma dan Bu Susan pergi ke pasar. Oke. Bu Irma membeli jeruk dan mangga. Bu Susan membeli jeruk dan manggis. Oke. Ya, itu dulu dibuat. Nanti saya tambahkan lagi. Silakan adjust code-nya. Nah, harga jeruk sama dengan 25.000. Oke. Harga mangga sama dengan 20.000. Harga manggis sama dengan 30.000. Oke. Ayo, sekarang kita buat konstan input, proses, output. Oke. Nanti yang ditanya adalah apakah Bu Susan atau Bu Irma ini yang lebih banyak belanjanya lebih mahal. Berarti tergantung kepada berapa banyak yang mereka beli. So, untuk konstan ini kita buat jeruknya adalah seharga 25.000. Mangganya sama dengan 20.000. Manggisnya sama dengan 30.000. Nah, disitulah ada dibutuhkan konstan. Harganya tidak berubah. Nah, jeruk yang dibeli oleh Bu Irma dan mangga yang dibeli oleh Bu Irma berapa? Nah, setelah itu ada lagi untuk Bu Susan. Bu Susan beli jeruk dan manggis. Ya, nah kita buat di sini input mangga dan manggis, jeruk dan manggis. Jeruk yang dibeli oleh Bu Susan berapa kilogram? Ya, ini belajar matematika juga ini. Nanti jumlah mangganya berapa kilo dikali harga per kilo kan gitu ya. Cuman kita membuatnya dalam bentuk program. Jeruk yang dibeli oleh Bu Susan dan manggis. Oke, so manggis yang dibeli oleh Susan berapa kilogram. Nah, untuk semua ini nanti entry-nya akan kita masukkan ke dalam variabel. Karena kalau cuma gini saja, ketika kita run, dia cuma bilang jeruk yang dibeli 2 kilo, mangga yang dibeli 4 kilo. Oke, jeruk yang dibeli Bu Susan 5 kilo, mangga 10 kilo. Nah, cuman itu, cuman nggak ada manfaatnya kan. So, kita harus membuat dia ke dalam variabel penampung. Ya, so ini saya buat di sini dengan Irma jeruk. Oke, sama dengan input. Yang bawahnya untuk Irma mangga. Irma underscore mangga sama dengan input yang tadi. Untuk yang bawahnya Susan jeruk. Nah, ini untuk Susan. Yang manggis Susan underscore manggis. Dah, ini dulu silahkan dibuat karena belum selesai. Adjust dulu code-nya ya, pelan-pelan. Kita harus membuat dia menjadi integer. Lihat. Kita ubah dia menjadi integer. Oke, karena kita membuat proses matematikanya. Nah, bikin int ya, supaya dia diubah menjadi integer.
So, Irma jeruk, Irma mangga, Susan jeruk, Susan manggis. Itu dia. Jadi, itulah total dari kilogramnya. Nah, sekarang Irma total berapa? Irma total adalah jumlah belanjaan Irma. Nah, jumlah belanjaan Irma adalah berat jeruk dikali harga jeruk. Tambah berat mangga dikali harga mangga. Ya, gitu kan? Ini dulu Irma total dengan Susan total. Kita buat dulu struktur if. Ya, titik 2. Ada L titik 2. Di dalam if ini kita bandingkan. Itu namanya kondisi. Kondisinya apakah Irma itu lebih banyak daripada Susan? Kalau iya, kita tinggal print. Bu Irma membeli buah lebih mahal dari Bu Susan. Atau Bu Irma membayar lebih banyak dari Bu Susan. Karena buahnya Bu Irma lebih banyak dia beli. Else itu adalah otherwise. Arti kalau nggak dipenuhi kondisi if ini, maka dia masuk ke else. Dan action ini yang akan dikerjakan. So, bagian output nggak perlu lagi karena sudah masuk ke dalam prosesnya. Ya, di blend, diintegrate jadi satu. Oke, itu dulu silakan dicoba semuanya. Kalian coba semua bagi yang sudah, boleh banding-bandingkan dengan punya saya. Okay, so now, as we have this until the output, let's now run. Saya akan run ini. Jumlah jeruk yang dibeli oleh Ibu Irma, 2 kilo. Mangga yang dibeli oleh Ibu Irma, 3 kilo. Jeruk yang dibeli oleh Bu Susan beli 5 kilo karena dia doyan jeruk. Tapi manggisnya yang dibeli oleh Bu Susan cuma 1 kilo misalnya. Nah, kalau gini gimana? Bu Susan membeli buah lebih mahal dari Bu Irma. Oh, Bu Susan belanjanya lebih mahal dari Bu Irma ya. Oke, kalaupun nanti kita buat angka-angka yang berbeda, ini pasti memberikan hasil yang betul karena kita sudah mengcover kemungkinan-kemungkinan actionnya ini untuk bisa dieksekusi tergantung kondisi yang ada pada if. Oke, itu dulu ya, ini sudah oke banget, sudah bagus. Next week kita ulangi lagi materi ini. So, jangan khawatir, tapi sekarang saya masukkan dulu yang nested if. Nah, jadi ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita di sini. Sekelompok, boleh sambil ditulis, sekelompok siswa akan dibagi menjadi beberapa tim. Oke. Kelompok siswa akan dibagi menjadi beberapa tim. Mereka akan dipisahkan berdasarkan usia. Usia 7 sampai 9 akan diberikan t-shirt warna kuning. Usia 7 sampai 9 diberikan t-shirt warna kuning. Usia 10 sampai 12, oke sebentar. Usia 10-12 akan diberikan t-shirt warna biru. Oke ya. So, kuning dengan biru. Oke.
Nah, khusus usia 7 sampai 9 dibedakan lagi antara laki-laki dan perempuan. Khusus ya, khusus 7 sampai 9 loh, dibedakan laki-laki dan perempuan. Kalau 10-12 nggak dibedakan. Nah, laki-laki yang boy diberikan topi. Oke. Perempuan diberikan shawl. Oke. Ini dulu, silakan dipahami dulu gimana secara pembagian. Logiknya kalau ada sekelompok siswa, apa yang akan kamu lakukan untuk memisahkan mereka berdasarkan kebutuhan ini. So, itu saja dulu, ya, dipahami. Saya kasih waktu sekitar 1 menit, pahami dulu kebutuhannya. Oke. So, di sini, ya, masukkan nama. Oke, terus nanti masukkan usia. Oke, masukkan gendernya. Oke, inilah yang kita minta untuk diselesaikan. Jadi misalkan namanya adalah Robin. Robin usia 10, laki-laki. Maka nanti Robin itu akan mendapatkan t-shirt biru. Oke? So, konstan, kita perlu nggak konstan? Malvin, perlu nggak konstan? Oke. Input, proses, output. Ya, ini dulu, buat dulu arsitekturnya. Pikirkan perlu konstan nggak kita, atau langsung ke input saja. So, untuk input di sini, buat input, nama peserta atau nama siswa. Kemudian, usia. Dan terakhir, gender. Jenis kelamin. Oke, itu dulu. Silakan di-adjust code-nya. Oke, namanya dalam bentuk string, tidak usah dilakukan konversi. Usianya ini yang perlu kita konversi menjadi integer. Nah, ini yang ada integernya ya. Kalau yang nama nggak ada. Gender pun tidak perlu kita konversi, karena dia string saja. Nah, usia ini nanti kita mau bandingkan apakah di bawah 10 atau di atas 10 gitu. Oke. Untuk proses, berarti saya buat if di sini. Oke. Usianya. Oke. 7 sampai 9. Jadi gimana caranya? Usianya dia lebih besar sama dengan 7, ya kan? Dan usianya lebih kecil sama dengan 9. Artinya 9-nya ikut. Jadi usianya lebih besar daripada 7 dan usianya lebih kecil daripada 9. Nah, lebih kecil daripada sama dengan 9. Artinya lebih kecil dari 9 itu kan 8. 9 juga termasuk karena ada sama dengannya.
Nah, di sini print dia harusnya apa? T-shirt kuning. Oke. T-shirt kuning. Nah, itu dulu. Kemudian, kalau usianya antara 10 dengan 11. Nah, ini kita buatnya bukan dalam bentuk else, tapi namanya elif. 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 Elif itu artinya else if. Karena kita mau buat kondisi lagi, jadi ada elif. Elif usia dari antara 10 dengan 12. T-shirt biru. Tapi kalau usianya nggak masuk dua-duanya, else tidak ada t-shirt. Misalkan orang tuanya yang muncul, ya nggak dapat t-shirt. Atau adiknya yang masih balita yang muncul, ya tidak dapat t-shirt. Oke, ini dulu ya, adjust code-nya. Oke, kita coba jalankan. Nama siswa John. Usianya 5. Gendernya laki. Laki aja lah, buat laki. Laki saja, laki. Maka tidak ada t-shirt dia. Kenapa? Usianya 5. Oke, itu dulu. Silakan di-adjust dulu. Gendernya gimana? Gender itu hanya diperiksa ketika apa? Ketika dia usianya 7-9. Oke, berarti ketika usianya 7-9, nggak langsung boleh print t-shirt kuning di sini. Tapi kita harus memeriksa lagi apakah dia laki atau perempuan. So, ada if lagi. Jika gender, sebentar lagi, udah benar. Jadi udah saya trigger langsung temu. Jika gender sama dengan laki-laki atau laki saja di sini saya buat laki. Nah, kalau tidak dia perempuan. Nah, kalau laki maka print t-shirt kuning, topi. Kalau perempuan, t-shirt kuning, shawl. Kalau gender perempuan, t-shirt kuning, shawl. Kalau nggak laki-laki, nggak perempuan dia, berarti di sini tidak dapat apa-apa. Ya, usia 7, tapi dia nggak bilang laki-laki, nggak perempuan, tidak dapat. Tidak dapat t-shirt dan topi. Ya, itu aja. Saya tambah. Tidak dapat ya, bukan tidak ada. Tidak dapat t-shirt, topi, atau shawl. Nggak dapat semua. Karena dia mungkin orang tua atau adik dari siswa tadi. Itu aja. Ya, silakan dicoba. Kalau sudah berhasil, kasih saya screenshot-nya. Oke, pastikan yang hijau ini di bawah yang kelompok satunya ya. Jadi jangan rata kiri semua. Dan yang hijau ini memeriksa apakah gendernya laki atau perempuan.